عليكم yeah. I just wanna spread love and peace and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet, cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, living with a smile on our face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan Simpson. Yang mana aturan Simpson adalah aturan yang digunakan untuk menghitung suatu luas. Aturan Simpson terbagi menjadi dua. Yang pertama, aturan Simpson 1/3 dan yang kedua, aturan Simpson 3/8. Di sini saya akan menjelaskan aturan Simpson 1/3. Baik, untuk kurva dari aturan Simpson akan ditampilkan di samping saya. Titik yang pertama itu adalah titik fx0 dan titik yang kedua adalah fx1 dan titik ketiga adalah fx2 sebagaimana yang ditampilkan di samping saya. Baik, kita akan lanjut membahas tentang langkah kerja dari aturan Simpson. Langkah kerja dari aturan Simpson yang pertama yaitu definisikan fungsi fx. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, lihat batasan integral pada soal untuk menentukan A dan B. A yaitu batas bawah dan B batas atas. Lanjut, cara ketiga yaitu cari nilai XI yaitu sama dengan A tambah IH dengan H B dikurang A per N atau N dicari juga dengan B dikurang A per H. Lanjut, cara selanjutnya yaitu lihat dan tentukan koefisien lalu hitung koefisien fxi. Lanjut, mencari luas Simpson 1/3 yaitu dengan rumus H/3 dikali F0 ditambah 4Fi tambah 2F2 tambah 4F3 tambah 2F4 dan seterusnya sampai tambah 2F10 tambah 4F11 tambah F12. Koefisien dari Simpson 1/3 ini yaitu 142 dan sampai seterusnya balik ke 241. Oke, lanjut ke langkah yang terakhir yaitu menghitung galat. Caranya dengan E sama dengan B dikurang A pangkat 5 per 180 N pangkat 4 dikali fungsi turunan keempat dikali C, di mana C merupakan elemen dari A dan B. Baik. Contoh soal metode Simpson 1/3. Yang pertama yaitu integral 2 menuju 4 4x kurang x kuadrat dx dengan n sama dengan 4. Diketahui A sama dengan 2, B sama dengan 4, di mana A adalah batas bawah yaitu 2, di mana B adalah batas atas yaitu 4. Kita sebut di batas bawah dengan A dan batas atas dengan B. Karena dia memintanya adalah 4 bias, maka kita akan gunakan 5 iterasi. Kenapa 5? Karena kita mulai dari 0
0, 1, 2, 3, 4. Iterasi yang pertama, kita gunakan untuk menentukan lebar itu dengan H, di mana H adalah batas atas dikurang batas bawah per N. Maka 4 dikurang 2 per 4 sama dengan 2 per 4 sama dengan 0,5. Dimana yang kedua kita menentukan XI, dimana XI ini adalah iterasi. Yang pertama, iterasi pertama itu adalah 0. Maka XI sama dengan A ditambah IH sama dengan 2. A-nya 2, diketahui dalam soal. Nih batasnya. Ditambah 0 dikali 0,5. I 0, iterasi pertama. H, hanya kita udah dapatkan 0,5, kita masukkan 0,5 sama dengan 2. Lalu kita cari fxi, di mana fxi ini memasukkan fungsi dari xi, di mana xi-nya 2, kita masukkan fungsi ke sini, ke 4x dikurang x kuadrat, maka 4 dikali 2 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 2, 8 dikurang 2 pangkat 2, 4. Maka 8 dikurang 4 sama dengan 4. Koefisien fxi sama dengan koefisien untuk metode Simpson 1/3 itu ada 1, 4, 2. Itu selanjutnya akan seperti itu, baru berakhir dengan 41. Iterasi yang kedua yaitu kita menentukan sama seperti iterasi yang pertama, tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya pada xi, i-nya, iterasinya, karena iterasi yang kedua i-nya itu adalah 1 iterasinya. Jadi kita masukkan ini hanya tetap sama 0,5. Yang xi-nya kita masukkan A tambah IH, maka 2 ditambah 1 dikali 0,5 sama dengan 2,5. Lalu fxi-nya tetap sama. Hasil dari xi kita masukkan ke dalam fungsi 4x dikurang x kuadrat, maka 4 dikali 2,5 dikurang 2,5 pangkat 2 sama dengan 3,75. Begitu juga dengan koefisien fxi. Kita tadi kan sudah tentukan bahwa metode Simpson ini adalah 142. Terus seterusnya kebalikannya. Maka 1 baru di sini koefisien yang kedua yaitu 4. Maka 4 dikali 3,75 sama dengan 15. Kita masuk iterasi yang ketiga, dimana hanya sama saja, tetap 0,5. Lalu xi nilai yang berubah. Xi iterasi yang ketiga ini dia adalah 2 nilainya. Maka A ditambah IH, A-nya tetap 2 ditambah 2 kali 0,5 hanya. Didapatlah hasilnya 3. fxi, di mana xi di sini nilainya 3, maka kita masukkan ke fungsi 4x dikurang x kuadrat. Kita dapatkan 4 dikali 3 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 12 dikurang 9 sama dengan 3. Koefisien fxi karena udah 1, 4 lalu 2. Koefisien fxi 2 dikali 3 yaitu sama dengan 6. Iterasi keempat, kita tentukan bahwa H itu tetap 0,5, xi A ditambah IH, di mana 2 ditambah ini yang keempat, jadi dia 3 dikali 0,5 hasilnya 3,5 sama lah dia. fxi nya juga 3,5 nya dimasukkan ke fungsi fx, 4x dikurang x kuadrat didapatkan 1,75. Koefisien fxi 4,175 sampai dengan 7. Iterasi yang terakhir, H sama dengan tetap 0,5, xi 2 ditambah i-nya ini yang keempat kali 0,5, fxi 4 kali 4 dikurang 4 pangkat 2, 4 kali 4 16 dikurang 4 pangkat 2 16, 0. Koefisien fxi sama dengan 1 dikali 0 sama dengan 0.
Dah, apabila kita masukkan ke dalam tabel, dia akan berbentuk seperti ini tabelnya. Kita udah dapatkan tadi kan A-nya batas bawahnya, batas atasnya, iterasinya kita mulai dari 0 hingga 4. XI yang kita dapat yaitu 2, 2,5, 3, 3,5, 4. FXI 4, 3,75, 3, 1,75, 0. Koefisiennya itu sesuai dengan ketentuan 1, 4, 2, 4, 1. Koefisien FXI-nya adalah 4, 15, 6, 7, 0. Ini yang kita dapat, kita cari di akhir. Lalu, untuk mencari luasnya, kita butuh H per 3. Sebenarnya rumus ini 1/3H per sigma F0 ditambah 4 dikali F1, FXI 1, baru itu 2 dikali FXI 2, habis itu 4 dikali FXI 3, 1 dikali FXI 4. Tapi kita permudah dengan sigma koefisien FXI. Kita dapatkanlah dia 32 total dari ini. Kita dapatkan 32, maka luasnya sama dengan H per 3 atau 1/3H dikali dengan sigma luas totalnya 32, maka 0,5 per 3 dikali 32, 5,35 dengan galat sama dengan 0. Lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua, hitunglah pendekatan dari integral 1 menuju 3 EX dx menggunakan metode Simpson sepertiga dengan 4 segmen. Hasil eksaknya diketahui sama dengan 17,3673. Penyelesaian. Kita diketahui bahwasannya batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya itu 3, di mana N atau segmen itu sama dengan 4. Lebar segmen itu kita tentukan dengan rumus yang awal, di mana H sama dengan B dikurang A per N. Di mana di sini B-nya adalah 3 dikurang 1 sama dengan 4. Sama dengan 3 kurang 1, 2, 2 per 4, 0,5. Dengan 5 iterasi atau 5 simpul, di mana X0 kita tentukan tadi untuk mencarinya adalah A ditambah IH sama dengan A-nya 1, diketahui dalam soal 1, ditambah kita I untuk yang pertama itu kita mulai dari 0, makanya 0 dikali 0,5 dari H-nya. 1 ditambah 0 sama dengan 0. Fx0 ini kita masukkan ke fungsi seperti tadi Fx0 kita masukkan ke fungsi awal E pangkat X, maka E pangkat X0 itu adalah 1, maka E pangkat 1 hasilnya adalah 2,7183. X1 sama dengan A ditambah IH sama dengan 1 ditambah 1 dikali 0,5 sama dengan 1,5. 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. Fx1 sama dengan E pangkat X tadi kan, X1 nya 1,5, maka E pangkat 1,5 sama dengan 4,4817. Lanjut yang X2 sama dengan A ditambah IH sama dengan 1 ditambah 2 kali 0,5 sama dengan 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Fx2 maka E pangkat X, X nya kita dapatkan tadi adalah 2, maka E pangkat 2 sama dengan 7,3891. X3 sama dengan A ditambah IH sama dengan 1 ditambah 3 dikali 0,5 sama dengan 2,5. Fx3 sama dengan E pangkat ini X3 tadi 2,5, maka didapatkan 12,1825. X4 sama dengan A ditambah IH sama dengan 1 ditambah 4 dikali 0,5 sama dengan 3. Fx3 sama dengan ini Fx4. Fx4 sama dengan E pangkat 3,
X-nya tadi 3, maka sama dengan 20,0855. Untuk menentukan luas dari integral 1 menuju 3 EX dx sama dengan 1/3H atau H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah F4. Kan tadi kita punya koefisiennya 1, 4, 2, 4, 1. Maka 0,5 dibagi 3 dikali F0. Kita punya F0 tadi, E pangkat 1 ini. Nah, ini kita dapatkan 2,7183 ditambah 4 dikali F1. F1 kita punya tadi E pangkat 1,5. Kita dapatkan 4,4817. Nih, ditambah 2 dikali F2. 2 dikali F2 atau Fx2. 2 dikali 7,3891. Lalu ditambah 4 dikali F3, dimana 4 dikali 12,1825, dan ditambah F4. Ini sebenarnya kali 1, nggak perlu dibuat pun apa-apa. F4 kali 1, maka kita tambahkan aja 20,0855. 0,5 dibagi 3 dikali 104,2388 total seluruhnya didapatkan 17,3731. Dengan galat, ini kita dapatkan luasnya. Dengan galat atau kesalahannya yaitu 17,3673 yang kita tentukan dari soal tadi, hasil eksaknya dikurang dengan yang kita dapatkan luasnya 17,3731 dibagi 13,3673 didapatkan galat 0,000337 atau sama dengan 0,0337%. Sekian dari contoh soal metode Simpson 1/3. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode atau aturan Simpson 3/8, di mana tujuan dari metode atau aturan Simpson 3/8 ini untuk menghitung integral dengan pendekatan menghitung luas daerah di bawah kurva pada batas integral. Di sini saya sudah mempunyai grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 3. Pada grafik ini kita harus membaginya menjadi 3 bagian terlebih dahulu, yaitu ini dimisalkan dengan X0, X1, X2, dan X3. Sedangkan pada bagian atasnya kita misalkan dengan F0, F1, F2, dan F3. Cara menerapkan metode Simpson 3/8 pada grafik ini, kita harus menarik garis dari X1 sampai X0 sehingga membentuk trapesium, sehingga kita dapat menentukan bagian dari lonse 1, lonse 2, dan lonse 3. Selanjutnya, langkah kerja metode Simpson 3/8. Langkah yang pertama, kita harus mencari nilai dari XI, di mana rumus untuk mencari nilai XI ini A ditambah I dikali H dengan H sama dengan B dikurang A per N, di mana nilai B dan A ini kita dapatkan dari batas integral. Yang kedua, menentukan nilai fungsi dari fxi, di mana nantinya nilai fungsi dari fxi ini kita substitusikan ke soal. Selanjutnya, menentukan besar luasan. Rumus untuk mencari besar luasan L sama dengan 3 dikali H per 8 dikali F0 ditambah 3FI ditambah 3F2 ditambah 2F3 dan selanjutnya. Selanjutnya mencari nilai galat. Untuk mencari nilai galat kita dapat menggunakan rumus E sama dengan 3 dikali B dikurang A pangkat 5 per 80N pangkat 5 dikali F turunan 4, dimana tadi nilai B dan A ini kita dapatkan dari batas integral, sedangkan nilai N ini kita dapatkan dari nilai awal dari trapesium. Contoh soal dari
Simpoms 3/8. Soalnya, cari luasan dari persamaan di bawah ini menggunakan metode trapesium dengan n sama dengan 21 dari integral 1 sampai 11 x pangkat 3 dx. Pertama, kita mencari terlebih dahulu nilai h-nya. Rumusnya yaitu h sama dengan b dikurang a per n sama dengan b-nya itu setelah partisi pertama baru kita cari partisi kedua. Setelah mendapatkan x0 baru kita cari x1. X1 sama dengan a ditambah IH sama dengan 1 ditambah I-nya 1 baru dikali H, nilai H 0,47619047 baru dijumlahkan mendapatkan hasil 1,47619. Setelah itu barulah kita cari fx1-nya. Fx1-nya dari hasil x1-nya. Jadi fx1 sama dengan 1,47619 dipangkat 3. Nah, hasilnya 3,216823. Selanjutnya kita ke partisi ketiga. Sama juga dengan partisi pertama dan partisi kedua. X2 sama dengan A ditambah IH sama dengan 1 ditambah 2 dikali 0,4761947 jumlahkan menjadi 1,952381. Hasil dari fx3-nya yaitu 1,95381 dipangkat 3 menjadi 7,442069. Nah, setelah kita mendapatkan 3 partisi pertama, kita selanjutnya mencari 2 partisi terakhir. Karena n sama dengan 21, jadi 2 partisi terakhir yaitu 21 dan si 22. Nah, 2 partisi terakhir. Partisi ke-21 itu x20 sama dengan a ditambah IH sama dengan 1 ditambah 20 dikali 0,47619476 sama dijumlahkan menjadi 10,52381. fx 20 sama dengan 10,5. Jadi ini dibulatkan menjadi 10,5 pangkat 3 sama dengan 1165,518. Baru partisi terakhir yaitu partisi ke-22. Jadi x21 sama dengan a ditambah IH sama dengan 1 ditambah 21 dikali 0,47619476 sama dengan 11. Jadi fx21 nya sama dengan 11 pangkat 3 sama dengan 1321. Setelah itu kita baru mencari nilai galatnya. E sama dengan E sama dengan 3 dikali B dikurang A pangkat 5 per 80N pangkat 5 dikali S pangkat 4 dikali N ini sama dengan 21. Jadi sama dengan 3 dikali 11 dikurang 1 pangkat 5 per 80 dikali 21 pangkat 5 dikali 0. Jadi nilai galatnya sama dengan 0.